Babak 1976, seseorang dari keluarga Lu akan datang. Adik laki-laki, jangan cemas dulu. Pria jangkung dan kurus menghentikan pria pendek dan gemuk itu dan menatap Lu Chaozong lagi. Kepala keluarga mengatakan bahwa selama kamu menyerahkan keterampilan memurnikan senjata dan api ungu terbakar, demi keluarga Lu, aku bisa mengampuni nyawamu. Hahaha. Setelah mendengar kata-katanya, Lu Chaozong menengadah ke langit dan tertawa liar, tawanya penuh ejekan. Penjahat tercela Lu Chaoyang itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Mengatakan 1000 kata dan 10.000 bukanlah mengingini langit terbakar Xianku. Kembalilah dan katakan padanya bahwa kamu tidak akan pernah memiliki mimpi itu lagi dalam hidup ini, bahkan jika aku mati dia bahkan tidak bisa mendapatkannya. Jika kamu tidak tahu apa yang baik, pergilah ke neraka. Ekspresi kejahatan melintas di wajah pria jangkung dan kurus itu. Dia mengulurkan tangannya, dan palu besar muncul di telapak tangannya, lalu dia memukulnya dengan keras. Gagang palunya tidak panjang, namun ternyata kepala palunya sangat besar, membuat orang meragukan bahwa itu adalah penyangga kertas. Tapi jelas tidak. Setelah pria kurus itu mengayunkan palunya, tekanan tak berujung menyapu seluruh tempat. Aliran udara yang deras menyapu debu ke seluruh langit dan terangkat dari atap jerami toko pandai besi. Tentunya palu ini tidak hanya asli, tetapi juga merupakan senjata spiritual yang langka. Bagus sekali. Menghadapi pukulan yang menghancurkan bumi ini, Lu Chaozong tidak takut. Dengan teriakan nyaring, dia mengambil palu dengan 2 jari dan maju ke depan. Terdengar ledakan keras, dan meskipun palunya terlihat sedikit lebih kecil, tidak ada salahnya jika bertabrakan dengan palu pria jangkung dan kurus itu. Keduanya berada pada tahap awal integrasi, dan Lu Chaozong bahkan lebih maju jika dibandingkan. Tapi dia hanya memiliki 1 tangan tersisa, dan dia memegang palu dengan 2 jari, jadi dia secara alami berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam keadaan seperti itu, kedua orang itu bertarung secara seimbang kali ini, dan tidak ada yang mengambil keuntungan. Saudaraku, biarkan aku membantumu. Pria pendek gemuk di sebelahnya jelas tidak berniat bertarung sendirian, dan dia datang dari belakang dengan kapak besar di tangannya. Orang ini jelas berada pada tahap awal integrasi. Meskipun kapak di tangannya sangat besar, kapak itu sangat cekatan. Kapak itu segera berubah menjadi bayangan kapak yang memenuhi langit dan menenggelamkan Lu Chaozong dalam sekejap. Setelah pria jangkung dan kurus di depan terlempar ke belakang karena suatu gerakan, dia segera bergabung dengan kelompok pertempuran lagi sambil memegang palu besar, dan keduanya menyerang Lu Chaozong bersama-sama. Kalian berdua pelacur, keluar dari sini. Lu Chaozong masih tidak mundur selangkah, dan palu di tangannya menempel pada kedua orang itu. Tapi bagaimanapun juga, dia 1 lawan 2, dan tubuhnya hancur. Setelah beberapa gerakan, dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan ditekan sampai mati oleh 2 pria yang bekerja bersama. Omong kosong dewa senjata Kunlun, pergilah ke neraka. Ketika Lu Chaozong melawan kapak raksasa dengan seluruh kekuatannya, pria jangkung dan kurus mengambil kesempatan itu, dan palu godam di tangannya langsung menerobos pertahanan dan memukul dadanya, dengan keras. Puff! Meskipun Lu Chaozong memiliki kultivasi yang mendalam, dia tidak dapat menahan pukulan seberat itu. Dia menyemburkan seteguk darah dan terbang seperti bola. Pada saat yang sama, pria pendek gemuk tidak berhenti, dan kapak raksasa di tangannya menebas punggung Lu Chaozong dengan keras. Pada saat ini, Lu Chaozong terluka parah, dan dia masih tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Punggungnya dipukul dengan kapak, dan tubuhnya terlempar ke depan dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, pakaian kain kasar yang dia kenakan telah robek seluruhnya, memperlihatkan baju besi pribadi terbaru Ye Bufan. Kedua pria pendek gemuk itu memegang senjata di tangan mereka dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Lu Chaozong. Pria jangkung dan kurus melihat armor di tubuhnya dengan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Pantas saja kamu bisa selamat dari 1 pukulan dariku. Ternyata kamu memiliki armor senjata spiritual. Tapi ekspresi Fatih Bai berubah dan dia berteriak dengan tegas, Lu Chaozong, kamu sangat berani, kamu benar-benar menggunakan senjata pemurnian, keterampilan klan Luku. Apakah kamu menyebarkannya kepada orang lain?
Pria jangkung dan kurus itu juga memikirkan sesuatu dan berteriak, benar, tanganmu cacat sekarang, bagaimana kamu bisa menyempurnakan senjata spiritual? Katakan padaku dengan cepat, kepada siapa kamu mewariskan keterampilan pemurnian senjata? Dan bagaimana dengan api ungu langit terbakar? Apakah semuanya diberikan kepada orang lain? Kedua orang ini, sama-sama anggota klan Lu. Mereka juga sangat jelas tentang temperamen Lu Chaozong. Mereka tahu bahwa dia tidak akan pernah menyerah dan tidak mungkin bertanya kepadanya tentang seni memurnikan senjata. Jadi menurut gagasan mereka, mereka ingin membunuhnya secara langsung. Kematian, dan kemudian menghidupkan kembali api aneh itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Fang tidak hanya sudah memiliki keturunan, tetapi dia tidak dapat merasakan aura api ungu langit yang terbakar, jadi itu pasti telah diturunkan kepada orang lain. Lu Chaozong berjuang untuk berdiri dan tertawa terbahak-bahak, akulah yang membakar api ungu langit. Ya, saya sendiri yang mempelajari seni melatih senjata. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu, dan tidak ada hubungannya dengan Lu Chaoyang. Saya bisa memberikannya kepada siapapun yang saya suka. Setelah dia selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Meskipun armor senjata spiritual itu kuat, itu hanya bisa menahan sebagian besar serangan dari dua orang itu. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, istana bagian dalam masih terluka parah. Tentu saja, ini sangat berharga. Anda harus tahu bahwa kedua orang di seberangnya adalah orang kuat dalam tahap integrasi. Jika bukan karena baju besinya, saya khawatir palu pria kurus itu akan menghancurkannya menjadi pai daging. Kamu, apakah sampah ini mencari kematian? Pria pendek gemuk itu menendang Lu Chaozong ke tanah, lalu datang dengan kapak raksasa. Petik 2. Cepat beritahu aku siapa anak itu, atau aku akan memotong dua jari terakhirmu dan menjadikanmu dewa senjata bahkan tidak bisa memukul cangkul. Jika kamu ingin aku, Lu Chaozong, menyerah, kamu hanya melamun. Lu Chaozong berjuang untuk berdiri, tapi sayangnya kali ini dia gagal dan mengeluarkan dua suap darah lagi. Cedera yang baru saja dideritanya terlalu serius. Meski begitu, dia tidak menunjukkan rasa takut, malah tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa dan berkata, ayo, kalian berdua antek, bunuh saja aku kalau bisa. Bagaimana bisa begitu mudah sebelum memberitahukan keberadaan api aneh itu? Pria pendek gemuk itu berteriak, aku akan menghancurkan tanganmu ini sekarang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap kuat. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan kapak raksasa di tangannya dan hendak menebasnya ke tangan Lu Chaozong. Petik 2. Hentikan. Pada saat ini, teriakan marah datang dari belakang. Pria pendek gemuk itu mengambil kembali kapak di tangannya, dan beberapa orang melihat ke belakang bersama-sama, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri di belakangnya. Ye Bufan lah yang datang. Awalnya dia datang mengunjungi Lu Chaozong tidak menyangka akan melihat pemandangan di depannya. Setelah melihat kedatangannya, Lu Chaozong, yang telah rela mati dengan murah hati, tiba-tiba terlihat panik di wajahnya, dan kemudian dia menjadi sangat marah dan marah, berteriak. Dari mana asalmu, bocah liar itu? Apakah Anda perlu mengurus urusan saya? Keluar dari sini. Maksud perkataannya sangat jelas, yaitu mengesampingkan hubungan kedua orang tersebut agar tidak tersangkut pada dirinya sendiri. Dia tidak menerima Ye Bufan sebagai muridnya sebelumnya, dan itu sepenuhnya di luar pertimbangan ini. Dia tahu bahwa keluarga Lu tidak boleh terlibat. Saya akan membiarkan diri saya pergi. Hanya masalah waktu sebelum saya menemukan tempat ini. Karena itu, dia baru saja meninggalkan warisan dan Fentianzian, dan tidak ingin pihak lain berhubungan terlalu dekat dengannya. Idenya bagus, tetapi dua orang di seberangnya sama liciknya dengan rubah, dan dia segera melihatnya. Perbedaannya terlihat. Pria jangkung dan kurus itu tertawa dan berkata, bocah liar. Apakah ini benar-benar terjadi? Apa menurutmu saudara kita bodoh? Saya pikir ini adalah penerus yang Anda pilih, bukan? Omong kosong, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Lu Chaozong berteriak lagi dengan penuh semangat. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Mengapa kamu tidak lari saja dan berdiri di sana? Aku ingin lari, tapi bolehkah aku lari?
Petik 2. Sosok pria pendek gemuk itu melintas dan menghalangi mundurnya Ye Bufan. Dia memegang kapak raksasa di tangannya dan berteriak, "Nak, serahkan api ungu langit yang terbakar secepatnya. Aku bisa mengampuni nyawamu." Petik 2. Bab 1977 Aku ingin kepalamu. Ye Bufan berkata, "Api ungu langit yang terbakar ada di tanganku, dan aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi kamu harus membiarkan aku melihat luka senior lu terlebih dahulu." Ini, kedua orang itu saling memandang, jelas ada beberapa keraguan. Ye Bufan tersenyum dingin, "Mengapa? Apakah kalian berdua orang kuat dalam tahap integrasi masih takut bahwa saya tidak bisa menjadi seorang kultivator jiwa yang baru lahir?" Keduanya memikirkan kebenaran yang sama. Lu Chaozong, yang memiliki tingkat kultivasi terkuat, telah dipukuli habis-habisan. Dia telah menjadi orang yang tidak berguna, belum lagi biksu kecil Yuanying di depannya. Pria jangkung dan kurus berkata, "Baiklah. Kami akan memberimu kesempatan seperti itu, cepatlah." Ye Bufan melangkah maju ke arah Lu Chaozong, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pil Huitian. "Senior Lu, lukamu terlalu parah, minum obat ini dulu." "Keluar dari sini, kamu bodoh. Apakah aku ingin kamu mengurusnya?" Alasan mengapa Lu Chaozong menyerahkan warisan pemurnian senjatanya kepada api ungu langit yang terbakar. Berikan itu kepada Ye Bufan hanya untuk menghindari dibawa pergi oleh keluarga Lu. Tapi dia tidak menyangka anak ini akan datang ke rumahnya. Semua usahanya sebelumnya sia-sia, yang membuatnya marah. Dia mengangkat tangannya dan menjatuhkan pil Huitian yang diberikan kepadanya. "Cepat keluar dari sini. Jika kamu berani menyerahkan api ungu langit terbakar kepada kedua bajingan itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku seorang hantu." Lu Chaozong meraung, dan seteguk darah lagi muncrat dalam kemarahan. Ye Bufan tampak tidak berdaya. Meskipun dia adalah seorang dokter ajaib, dia tetap membutuhkan kerjasama pihak lain dalam pengobatannya. Sekarang jika dia berbicara terlalu banyak, itu hanya akan membuat pihak lain terluka, dan dia hanya bisa diam. Pria pendek gemuk itu berkata, "Oke, sampah ini sudah akan mati. Jangan buang waktu padanya. Serahkan Ventian Xian secepatnya dan aku bisa mengampuni nyawamu." Ye Bufan melihat kembali ke kedua orang itu dan mengulurkan miliknya tangannya. Api ungu muncul di telapak tangannya, berdetak kencang. Api ungu langit terbakar. Meskipun mereka sudah menduga bahwa api aneh itu ada di tangan Ye Bufan, mereka berdua masih bersemangat setelah melihatnya. Jika api ungu surga terbakar dibawa kembali ke keluarga, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa, dan status mereka berdua dalam keluarga tidak akan ada bandingannya di masa depan. Tapi kemudian mereka segera menyadari ada yang tidak beres. Pupil pria jangkung dan kurus itu membesar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia berseru. "Menyerah sepenuhnya. Kamu sebenarnya menyerah kepada Ventian Xian, bagaimana mungkin?" Sebagai anggota inti klan Lu, kedua orang ini sangat jelas tentang kekuatan Ventian Xian. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kurung tutup titik. Lu Chaozong telah memegangnya selama bertahun-tahun, namun ia belum mampu membuat apinya menyerah. Itu hanya dalam keadaan simbiosis, namun ia tidak menyangka bahwa pemuda ini akan benar-benar menyerah pada nyala api yang membara langit. Sungguh sulit dipercaya untuk membuat api alien benar-benar menyerah. Jika kamu masih memiliki sedikit penglihatan, kamu harus menyerah sepenuhnya. Ye Bufan mengulurkan tangan kanannya, dan kelima jarinya terus berdetak, dan api ungu ada di jari-jarinya, bergerak maju mundur satu persatu dan terlihat sangat misterius. Kedua pria jangkung dan kurus itu memeriksa berulang kali dan yakin bahwa ini adalah Ventian Xian, dan mereka sudah menyerah kepada pemuda ini. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di hati kedua orang itu. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan api ungu langit terbakar menjadi milik orang lain, mereka harus menyerahkannya ke tangan mereka sendiri. Sadar akan pikiran mereka, Ye Bufan tersenyum dingin. "Kamu ingin mengambilnya dengan paksa. Percaya atau tidak, aku akan membuatnya menghilang antara langit dan bumi sekarang. Aku bahkan tidak akan bisa mendapatkan sehelai rambut pun." Ini, setelah mendengar kata-kata ini, kedua orang yang hendak bergerak segera berhenti.
Baru kemudian dia menyadari bahwa pemuda di depannya berbeda dari Lu Chaozong. Yang pertama memiliki hubungan simbiosis dengan Fen Tianxian. Namun pemuda ini berbeda. Dia telah sepenuhnya menyerahkan Fen Tianxian dan memiliki kemampuan untuk menghilangkan apinya. Mereka berdua telah berburu selama bertahun-tahun, mencari hampir di seluruh benua Kunlun, dan tujuan mengerahkan upaya mereka adalah untuk menemukan api aneh ini. Sekarang kesuksesan sudah begitu dekat, tentu saja kita tidak bisa melepaskan semua upaya kita. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan garang. Wah, jika kamu berani membiarkan api ungu dari langit yang terbakar menghilang, percayakah kamu bahwa aku akan mengupas kulitmu, kram, memar, dan membuat tulangmu hancur menjadi abu? Muncul di wajah besar dan gemuk pria pendek gemuk itu, adik, jangan impulsif. Selama kamu berjanji untuk menyerahkan api ungu langit terbakar, juga, kami pasti akan mendapat manfaat darimu. Mulai sekarang kamu akan menjadi tamu paling terhormat dari keluarga Lu kami. Ye Bufan diam-diam mencibir di dalam hatinya, jika dia menyerahkan api aneh itu, aku khawatir kedua orang ini akan mengambilnya, tindakan segera, dan apa yang akan terjadi padanya. Tamu yang paling terhormat. Tapi yang dia inginkan adalah efek ini, dan dia tidak langsung mengungkapkannya, tidak apa-apa membiarkan aku menyerahkan api ungu langit terbakar kepadamu, tapi kamu harus menyetujui suatu syarat. Setuju untuk menukar api aneh itu, kami akan menerima syarat apapun. Setuju. Pria jangkung kurus dan pria pendek gemuk memiliki gagasan yang sama. Mereka ingin menstabilkan pihak lain terlebih dahulu, mendapatkan api aneh di tangan mereka. Dan, lalu bunuh pihak lain secara langsung. Jadi apapun yang Anda janjikan sekarang baik-baik saja, tapi itu semua hanyalah cek kosong yang tidak perlu diuangkan. Lu Chaozong sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak dari samping, Nak, jika kamu berani menukar api ungu langit terbakar untuk hidupku, aku akan mati untukmu sekarang. Jangan khawatir, senior, aku tidak akan membiarkanmu turun. Petik 2. Ye Bufan tersenyum pada Lu Chaozong, lalu kembali menatap kedua orang itu. Api ungu langit yang terbakar adalah harta paling berharga di langit dan bumi. Aku tidak akan memberikannya kepadamu dengan sia-sia. Aku harus memberikannya kepadamu sebagai imbalannya. Baiklah, beritahu aku, apapun yang kamu inginkan, saudara-saudara kita pasti akan memuaskanmu. Kedua pria itu saling menatap erat saat mereka berbicara. Fen Tianxian begitu bersemangat hingga dia ingin meraih api aneh itu ke tangannya. Senyuman menggoda muncul di sudut mulut Ye Bufan, saya khawatir Anda tidak akan bisa melepaskannya. Jika Anda bersedia melepaskannya, kami akan menyerahkannya apapun yang Anda inginkan. Keduanya buru-buru menyetujuinya. Tidak peduli harta apa itu, menyerahkannya hanya sementara. Jika mereka membunuh anak ini nanti, itu bukan milik mereka saat itu. Jadi mereka tidak memiliki keengganan sama sekali. Ekspresi Ye Bufan berubah, oke, aku ingin kedua kepalamu. Nak, apakah kamu bercanda? Tidak peduli betapa bodohnya mereka berdua, mereka mengerti apa yang sedang terjadi, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat suram. Tangkap anak ini dulu. Pria jangkung dan kurus itu berteriak keras, dan mengangkat tangannya untuk menyodok dada Ye Bufan. Menurut idenya, kendalikan saja titik akupuntur Ye Bufan sehingga pihak lain kehilangan kemampuan untuk menghilangkan api aneh tersebut, lalu bawa kembali dengan api ungu langit terbakar dan serahkan kepada kepala keluarga. Idenya bagus, tetapi begitu dia pindah ke sini, dia merasakan ketidakberdayaan, dan energi di dantiannya sepertinya stagnan, tidak mampu bergerak bahkan setengah menit. Pria jangkung dan kurus itu tersandung dan jatuh ke tanah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Wah, kamu benar-benar menggunakan racun. Melihat kakak laki-lakinya menjadi seperti ini, Cubi pun menyadari sesuatu dan buru-buru memeriksa kondisinya. Kemudian dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya sakit dan lemah, dan ada keheningan di dantiannya. Baru pada saat itulah mereka berdua menyadari bahwa semua perhatian mereka baru saja tertuju pada api ungu langit yang terbakar, dan mereka tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap satu sama lain. Nak, apakah kamu sebenarnya ahli racun? Babak 1978, hati hancur. Pada saat ini, pria jangkung dan kurus menatap Ye Bufan dengan ketakutan di matanya,
dan dia tidak lagi memiliki kesombongan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Itu salah. Saya bukan ahli racun, saya seorang dokter. Ye Bufan berkata dengan tenang, dokter dapat mendetoksifikasi orang, dan mereka secara alami akan meracuni mereka. Ini bukan apa-apa. Budidaya pihak lain karena, saya tahu bahwa saya pasti tidak akan menjadi lawan saya jika saya berjuang keras. Jadi dia mengeluarkan api ungu langit terbakar untuk menarik perhatian lawan, dan kemudian diam-diam merilis versi Satbris yang disempurnakan. Racun yang dia perbaiki tidak berwarna dan tidak berbau, dan melukai orang secara tidak kasat mata. Tapi bagaimanapun juga, ada dua orang kuat di depannya yang setingkat dewa, jadi dia harus berhati-hati. Dia terus berbicara untuk menarik perhatian orang lain dan mengulur waktu agar angin sedih mulai terasa. Nak, beraninya kamu melakukan trik kotor. Tahukah kamu siapa kami? Saya dari keluarga Lu. Jika kamu berani menyentuh kami, keluarga Lu tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah yakin dia sudah dengan racun di tubuhnya. Pria jangkung dan kurus hanya bisa mengungkapkan identitas dan latar belakangnya, berharap dapat menakuti pihak lain. Sayangnya hasilnya mengecewakannya, Ye Bufan hanya tersenyum dingin. Keluarga Lu. Ye Bufan berkata dengan dingin, senior Lu mengajariku seni memurnikan senjata. Begitu aku menjadi guru, aku akan menjadi guru seumur hidup. Jika kamu berani menyentuh guruku, bahkan Raja Surga dan aku akan mati. Lu Chaozong di sebelahnya melihat pemuda di depannya, dia benar-benar putus asa sekarang, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan memberinya kejutan besar sekarang. Mendengar kata-kata, sekali jadi guru, tetap jadi guru, mata pria tangguh yang berdarah-darah dan tidak menitikkan air mata ini sebenarnya terasa sedikit lembab. Merasakan niat membunuh yang sangat besar yang terpancar dari Ye Bufan, pria gendut itu berteriak dengan panik, selama kamu bersedia melepaskan kami akan memberikanmu segalanya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru melepas cincin penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya. Pria jangkung dan kurus itu mengikutinya dan melepas cincin penyimpanannya. Sekarang dalam situasi putus asa, mereka hanya berharap untuk menukar salah satu nyawa mereka sendiri. Selama mereka hidup, suatu hari mereka akan bisa membalas dendam. Ye Bufan tidak sopan. Dia melambai dan dua cincin jatuh di telapak tangannya. Lalu dia bertepuk tangan dan bola api menelan pria pendek gemuk itu. Telapak tangan api yang bercampur dengan api ungu yang membakar langit sangatlah kuat, dan langsung membakar tubuh gemuknya menjadi ketiadaan, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun residu. Melihat pemandangan ini, pria jangkung dan kurus itu menoleh dan ingin melarikan diri. Sayangnya, dia terkena angin sepoi-sepoi dan seluruh tubuhnya lemas setelah berlari beberapa langkah. Mengapa kamu berlari? Apakah kamu tidak menginginkan api ungu surga terbakar milikku? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia bertepuk tangan lagi, dan api ungu menelan pria jangkung dan kurus itu lagi. Kemudian semuanya kembali seperti semula, seolah-olah kedua orang itu tidak pernah muncul. Setelah berurusan dengan kedua orang ini, dia segera berbalik dan mendatangi Lu Chaozong. Senior, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Anak baik, anak yang baik. Lu Chaozong berjuang untuk duduk dan menepuk bahunya beberapa kali hanya dengan dua jarinya. Aku buta sepanjang hidupku, tapi kali ini aku melihatnya dengan benar. Kalian memang memenuhi syarat untuk menerima warisanku. Membunuh dua bajingan dari keluarga Lu itu sungguh memuaskan, hahaha, senang sekali. Senior Don jangan bicara dulu. Biarkan aku melihat lukamu. Ye Bufan telah melihat bahwa luka Lu Chaozong sangat serius dan telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Tidak perlu melihat, aku tahu tubuhku. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Lu Chaozong mengatakan ini, tapi masih memiliki senyum ceria di wajahnya, seolah dia tidak peduli dengan hidup atau matinya. Biarkan aku melihatnya, kata Ye Bufan sambil meletakkan tangannya di pembuluh darah Lu Chaozong, dan ekspresinya menjadi semakin serius pada akhirnya. Harus dikatakan bahwa cedera sebelumnya terlalu serius. Jika dia telah meminum pil Huitian dan beristirahat dengan baik sejak awal, dia seharusnya memiliki secercah harapan sekarang karena meridiannya telah diperbaiki melalui jarum 9 jiwa Hui Hui. Tapi Lu Chaozong menolak ramuannya,
dan khawatir tentang api ungu langit yang terbakar, yang akan menyebabkan guncangan yang terlalu besar di hatinya, menyebabkan jantungnya hancur energi sejati untuk melanjutkan hidupnya. Namun kelanjutan ini hanya berumur pendek dan tidak bisa bertahan lama. Melihat ekspresi jelek Ye Bufan, Lu Chaozong menggelengkan kepalanya. Anak kecil, tidak perlu ibu mertua dan ibu mertua. Orang pasti akan mati. Ini bukan masalah besar. Lu Chaozong berkata dengan berani, sekarang aku memiliki penerus sepertimu. Pemurnian senjata teknik dan api ungu langit terbakar telah diturunkan. Bahkan jika kamu mati, kamu akan merasa bahagia dan tidak ada penyesalan. Senior, kenapa kamu tidak minum pil ini dan aku akan mencobanya lagi? Ye, kata Bufan sambil mengeluarkan pil pengembalian surga lagi. Lu Chaozong melambaikan tangannya, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Dengarkan aku. Cepat selesaikan apa yang aku katakan. Kamu tidak bisa meremehkan beberapa hal. Petik 2. Ye Bufan merasa kesepian di dalam hatinya, dia tahu bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menyelamatkan nyawa Lu Chaozong, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang dokter, bukan dewa. Dalam hal ini, lebih baik membiarkan pihak lain menyelesaikan kata-katanya sebelum dia mati. Anak kecil, izinkan saya memberitahu Anda identitas saya terlebih dahulu. Saya berasal dari keluarga Lu di Tianshengsu. Saya pernah mulia dan dihormati sebagai dewa senjata Kunlun. Lu Chaozong mulai berbicara tanpa henti, memperkenalkan dirinya. Asal dan latar belakang mirip dengan apa yang dikatakan lidah orang. Ye Bufan tahu bahwa waktu pihak lain hampir habis, jadi dia tidak menyela dan hanya mendengarkan dengan tenang. Dalam seni pemurnian senjata, aku, Lu Chaozong, mengaku sebagai yang kedua, dan tidak ada yang berani mengaku sebagai yang pertama. Pada titik ini, Lu Chaozong menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Sayang sekali bahwa aku buta, jadi aku salah melihatnya. Dia membunuh seseorang dan akhirnya dibunuh oleh saudaranya sendiri. Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Ye Bufan bertanya dengan heran. Lidah orang tidak pernah mengatakan hal ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada keluarga Lu nanti. Keluarga Lu awalnya memulai dengan memurnikan senjata, tapi bakatku dalam memurnikan senjata terlalu tinggi di mana tidak ada yang bisa membandingkannya. Dalam situasi ini, semua orang mengira saya akan menjadi pewaris kepala keluarga berikutnya, dan suara ini menjadi semakin nyaring di seluruh keluarga Lu. Apalagi setelah aku meraih gelar Dewa Senjata Kunlun, reputasiku di keluarga Lu sudah mencapai puncaknya. Faktanya, saya hanya tertarik pada pemurnian senjata dalam kehidupan ini, dan saya tidak peduli dengan hal lain sama sekali. Termasuk kedudukan sebagai kepala keluarga, menurut saya hal-hal itu sangat mengganggu. Dimanapun pemurnian senjata itu datang, saya tidak akan menerimanya meskipun ayah saya mewariskannya kepada saya sebagai kepala keluarga. Menurutku juga begitu, dan biasanya aku juga mengatakan ini, tapi sayangnya beberapa orang tidak mempercayainya sama sekali, termasuk saudaraku Lu Chaoyang. Berbicara tentang ini, kebencian yang kuat muncul dari ekspresi Lu Chaozong. Dia adalah saudara kandungku. Aku telah membesarkannya sejak dia masih kecil. Tapi dia benar-benar berbeda dariku. Dia tidak terlalu tertarik pada pemurnian senjata. Dalam benak saya, jabatan kepala keluarga adalah miliknya, dan saya tidak akan memperjuangkannya, meskipun ayah saya memberikannya kepada saya. Mungkin reputasi saya terlalu tinggi, sehingga memberikan terlalu banyak tekanan padanya, atau mungkin dia dilahirkan untuk menjadi binatang yang ambisius. Pada akhirnya, untuk memenangkan tahta keluarga, dia tidak hanya membuat rencana beracun untuk menyakitiku, tapi juga ayahku. Petik 2. Bab 1979 dibingkai. Ye Bufan sedikit mengernyit. Sebagai orang yang jujur, dia benar-benar tidak bisa memikirkan metode kejam apapun yang bisa digunakan pihak lain untuk menjatuhkan Dewa Senjata Kunlun dalam satu gerakan, atau bahkan mengusirnya dari keluarga Lu. Lu Chaozong melanjutkan, saya selalu menganggap Lu Chaoyang sebagai orang terdekat, tetapi saya tidak ingin dia diam-diam meminum obat keringat Mongolia ketika dia minum dengan saya. Kemudian dia menempatkan selir kesayangan ayah saya dan saya di halaman yang sama di tempat tidur. Dia berlari ke arah ayahnya untuk mengeluh tentang pemerkosaan tersebut. Hasilnya terbukti.
Dengan sendirinya, seluruh keluarga Lu terkejut darah dan mati. Dia tidak segan-segan menyalahkan kepalaku karena menganiaya bibiku dan membuat ayahku marah sampai mati, menjadikanku tikus jalanan yang diteriaki seluruh keluarga Lu. Ye Bufan juga terkejut dengan pihak lain, metode tercela, lalu berkata, "Senior, apakah kamu tidak punya alasan? Padahal, jika kamu ingin menyelidiki hal semacam ini, itu penuh dengan celah, dan kamu dapat dengan mudah menemukan kebenarannya. Bukankah aku ingin membela, tapi sayang sekali tidak ada yang mau mendengarkan. Semua ini sudah diatur oleh Lu Chaoyang sebelumnya." Oke. Lu Chaozong menghela nafas dan berkata, "Itu juga karena aku terlalu bangga dan meremehkan semua orang di keluarga. Para tetua yang datang kepadaku untuk memperbaiki senjata semuanya menolaknya. Untuk waktu yang lama, karena memiliki dendam, orang-orang itu mengambil kesempatan itu dan segera menambahkan penghinaan pada luka mereka. Dengarkan alasanku." Ye Bufan menghela nafas. Dia adalah seorang guru yang terlalu jujur dan sombong. Dia benar-benar tidak masuk akal. Dapat mengatur hubungan interpersonal. Justru karena itulah ketika dia memiliki keunggulan absolut, dia digulingkan oleh penjahat yang tercela. Lu Chaozong melanjutkan, "Saya tidak takut mati, tetapi saya tidak ingin mati dalam kebingungan dengan keburukan zaman, jadi saya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari keluarga Lu." Bagaimana dia bisa membiarkanmu melarikan diri begitu mudah? Petik 2. Ye Bufan tahu betul bahwa keluarga besar seperti keluarga Lu harus penuh dengan ahli, dan budidaya Lu Chaozong dalam periode integrasi jelas bukan yang terkuat. Saya memikirkannya setelah melarikan diri, dan pasti ada beberapa alasan. Lu Chaozong berkata, "Tujuan utama Lu Chaoyang adalah untuk merusak reputasi saya dan kemudian merebut posisi kepala keluarga. Terlalu banyak master yang diatur sebelumnya, akan ada celah dan celah segera. Selain itu, beberapa tetua yang kuat di keluarga sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak tiba tepat waktu, jadi saya cukup beruntung untuk melarikan diri." Ye Bufan bertanya. Dia bertanya, "Apakah kedua orang ini baru saja dikirim oleh keluarga Lu?" "Ya, kedua orang ini adalah orang kepercayaan Lu Chaoyang dan dua anjing setianya." Lu Chaozong berkata, "Meskipun sudah berlalu selama bertahun-tahun, dia telah berhasil duduk di posisi kepala keluarga, tapi dia belum mengendurkan pengejarannya terhadapku. Faktanya, dia memiliki dua tujuan utama, satu untuk mendapatkan warisan pemurnian senjataku, dan yang lainnya untuk mendapatkan Ventian." Pada titik ini, Lu Chaozong menoleh dan memuntahkan seteguk darah lagi, tetapi wajahnya menunjukkan rona merah yang aneh. Ye Bufan menghela nafas secara diam-diam. Sebagai seorang dokter, dia tahu bahwa ini bukanlah tanda kemajuan, tetapi tanda kesembuhan. Lu Chaozong tidak peduli sama sekali, seolah-olah orang yang muntah darah adalah orang lain dan bukan dia sama sekali. "Aku tidak punya banyak waktu lagi. Ada 3 hal yang ingin kukatakan padamu sekarang." Ye Bufan merasakan kesedihan di hatinya, katakan. "Pertama, jangan pernah mengatakan bahwa kamu adalah muridku saat kamu keluar masa depan. Jangan pernah berpikir untuk membalaskan dendamku. Kekuatan keluarga Lu berada di luar imajinasimu, apalagi sesuatu yang bisa kamu provokasi. Mulai sekarang, saya akan menyembunyikan identitas saya dan tidak memberitahu siapapun tentang hubungan kami. Terutama api ungu surga yang terbakar, jangan pernah menggunakannya di depan orang luar, apalagi dilihat oleh orang dari negara bagian Tiansheng. Kekuatan utama keluarga Lu ada di negara bagian Tiansheng, tetapi di negara bagian Tianluo relatif lemah. Kedua anjing itu baru saja mati." Petik 2. Ye Bufan mengangguk dalam diam, tapi dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia memiliki kekuatan yang cukup, dia harus pergi ke rumah Lu dan meminta keadilan bagi gurunya. Lu Chaozong menambahkan, "Hal kedua, aku harus membawa senjataku menyempurnakan warisan. Teknik pemurnian senjata yang saya sampaikan kepada Anda disebut teknik pemurnian senjata Tiangong. Teknik ini dibuat secara eksklusif oleh saya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Api ungu langit terbakar adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan ketika saya bepergian melintasi daratan, dan itu bukan sesuatu dari keluarga Lu. Kedua hal ini adalah warisanku. Kamu harus mewarisinya dan jangan pernah memberikannya kepada keluarga Lu,
kalau tidak aku akan mati dengan damai. Ye Bufan berkata dengan tegas. Saya tidak akan pernah menghina warisan guru, apalagi mengembalikannya ke keluarga Lu. Petik 2. Anda memiliki bakat unik dalam pemurnian senjata, dan Anda memiliki dasar tertentu di masa lalu. Saya yakin Anda akan mampu melampaui saya dalam pencapaian masa depan Anda dan menjadi dewa senjata Kunlun berikutnya. Lu Chaozong memandang Ye Bufan dengan mata penuh lega, lalu berkata. Yang ketiga adalah, saya memiliki tunangan di Tianshengzu, bernama Liu Yuanyang, yang telah menunggu saya menikahinya selama bertahun-tahun. Hanya saja saya terobsesi dengan seni memurnikan senjata dan mengabaikan perasaannya sama sekali. Sekarang saya merasa sangat bersalah ketika memikirkannya. Jika kamu mempunyai kesempatan untuk melihatnya, minta maaf padaku. Ye Bufan mengangguk, saya pasti akan melakukannya. Petik 2. Aku ingin memberitahumu 3 hal ini. Setelah aku mati, kamu bisa menggunakan api ungu yang menyala untuk memurnikanku. Bisa mati di bawah api aneh juga merupakan suatu kehormatan bagi seorang pemurni senjata. Berbicara tentang ini, ekspresi kekecewaan melintas di wajah Lu Chaozong. Sayang sekali saya telah dikeluarkan dari keluarga Lu sekarang dan tidak dapat dikuburkan bersama leluhur saya. Petik 2. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia bisa melihat bahwa konsep sekte Lu Chaozong sangat kuat. Dalam hal ini, dia akan membiarkan dia memasuki kuburan leluhur keluarga Lu apapun yang terjadi. Aku tidak punya apapun untuk meninggalkanmu, cincinnya. Ada beberapa bahan pemurnian senjata di dalamnya, kamu bisa menggunakannya. Oke, aku berangkat. Lu Chaozong melepas cincin penyimpanan dari tangannya dan melemparkannya. Kemudian dia menutup matanya, menghilangkan energi sebenarnya di tubuhnya, dan berhenti bernapas dalam sekejap. Guru, Ye Bufan dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun waktu kontaknya tidak lama, tapi pihak lain baik padanya. Dia berlutut di tanah, bersujud 3 kali dengan hormat sebagai murid, dan kemudian menggunakan api ungu langit terbakar untuk memurnikan tubuh sesuai dengan keinginan Lu Chaozong He. Memiliki kendali yang sangat baik atas kekuatan api, tetapi tidak memurnikannya sepenuhnya, tetapi meninggalkan segenggam abu. Setelah memurnikan, dia mengeluarkan kotak giok dan dengan hormat memasukkan abunya, berharap dapat mengirim Lu Chaozong kembali ke kampung halamannya, hari. Setelah menyimpan kotak giok dan cincin penyimpanan, dia membakar rumah jerami di belakangnya sepenuhnya. Setelah melakukan ini, dia kembali ke Akademi Ling Qiao dan menghela nafas. Hilang, dan yang paling penting sekarang adalah menjadi dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan cincin penyimpanan, ingin melihat apa yang guru tinggalkan untuknya. Apa? Tapi ketika kesadarannya masuk, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 1980, apakah ini akan ditipu? Ye Bufan terkejut karena dia menemukan bahwa cincin penyimpanan ini ternyata adalah senjata spiritual, dan ruang di dalamnya terlalu besar, lebih dari 10 kali lebih besar dari yang dia kenakan di tangannya. Meski tidak sebesar Istana Raja Naga, setidaknya sebesar 10 stadion di kehidupan sebelumnya. Guru layak menjadi dewa senjata Kunlun. Cincin penyimpanan apapun adalah senjata spiritual kelas atas. Setelah keterkejutan singkat, Ye Bufan mulai melihat barang-barang di dalamnya. Dibandingkan dengan ruangan yang luas, Lu Chaozong tidak meninggalkan banyak barang, dan dia tidak punya banyak uang. Tapi bahan-bahan ini pasti asli. Jika Anda mengambil salah satunya, itu sangat berharga. Terlihat bahwa tabungan hidup Lu Chaozong semuanya ada di sini. Setelah memeriksanya, dia meletakkan cincin itu di tangannya. Pertama, ruangannya sangat besar dan mudah digunakan. Kemudian dia mengeluarkan 2 cincin penyimpanan milik pria jangkung dan kurus serta pria pendek dan gemuk. Setelah memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dia tiba-tiba merasakan kejutan di dalam hatinya. Meskipun cincin kedua orang ini jauh lebih kecil daripada cincin Lu Chaozong, ada cukup banyak barang di dalamnya. Koin emasnya ditumpuk setinggi bukit, dan ada juga batu spiritual dengan berbagai tingkatan. Satu-satunya yang tersisa adalah bahan untuk menyempurnakan senjata. Sebagai orang dari klan Lu, tidak terkecuali mereka berdua. Mereka telah mengumpulkan banyak bahan berkualitas tinggi yang langka dan mahal selama bertahun-tahun. Tampaknya panen malam ini lumayan.
Ye Bufan menyingkirkan semua cincinnya dan pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya, Ye Bufan bangun pagi-pagi dan membuatkan sarapan untuk semua orang. Saat dia sibuk bekerja, Li Qingzu datang. Meskipun dia baru menghilang selama 1 malam, aura gadis kecil itu jauh lebih kuat dari tadi malam. Dia telah mencapai tahap tengah dari alam pemurnian kekosongan. Tampaknya pil kaisar memiliki efek. Li Qingzu ragu-ragu dan berbisik, "Terima kasih." Jarang sekali gadis kecil ini mengucapkan terima kasih padanya. Ye Bufan tersenyum bercanda, "Apa katamu? Aku tidak mendengarmu." Pencuri kecil yang tidak tahu malu. Setelah Li Qingzu selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya, lalu berbalik dan pergi dari sini. Setelah sarapan, Ye Bufan berjalan menuju paviliun Jubao. Dia ingin mendapatkan kembali bahan obat yang dia pesan kemarin, dan kemudian menyempurnakan ramuan untuk Li Daoran dan Nalan Yujia. Dia terdiam sepanjang jalan, dan segera dia tiba di aula penjualan paviliun Jubao. Begitu dia memasuki pintu, dia bertemu dengan pelayan dari kemarin. Ye Bufan bertanya, "Apakah bahan obat yang saya pesan kemarin sudah tiba?" Pelayan berkata dengan sedikit gugup, "Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." "Saya tidak tahu." Tidak boleh menempatkan pelayan sebagai penanggung jawab, dia berkata, "Pergi dan panggil manajer Zhang." "Mohon tunggu sebentar." Pelayan itu setuju, dan kemudian bergegas pergi. Zhang Laifu datang. Dibandingkan dengan antusiasme kemarin, pria ini terlihat sangat dingin. Dia bertanya dengan sadar, "Siapa yang mencari saya?" Ye Bufan sedikit mengernyit, "Manajer Zhang benar-benar pria mulia yang melupakan banyak hal. Saya di sini bersamamu kemarin, apakah bahan obat sudah tiba?" Zhang Laifu mencibir, lalu menggelengkan kepalanya, "Apakah Anda memesan bahan obat dari saya?" "Manajer Zhang, apa maksud Anda?" Dia tenggelam dan berkata, "Kemarin saya memesan tanaman merambat hijau, beri biru, del, dari Anda, total 12 bahan obat. Nilainya 1 miliar koin emas, dan saya juga membayar deposit 500 juta koin emas." Zhang Laifu mencibir, "Anak muda, bukan. Berbicara omong kosong. Saya berada di paviliun Jubao kemarin dan tidak pernah melihat Anda, apalagi menerima 500 juta koin emas Anda." Ye Bufan mengerti, orang ini jelas ingin memanfaatkannya, ekspresinya menjadi semakin dingin. "Manajer Zhang, apakah Anda ingin memanfaatkan paviliun Jubao?" "Omong kosong." Cibiran di wajah Zhang Laifu menghilang seketika, dan dia berkata dengan muram, "Anak muda, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Ini adalah paviliun Jubao, dan kamu berani mengatakan bahwa kami curang di sini. Apakah kamu memikirkan konsekuensinya?" Dia kata-kata ini diucapkan dengan momentum besar dan dengan suara nyaring, yang segera menarik perhatian banyak orang. Awalnya, ini adalah aula di lantai pertama paviliun Jubao. Ada banyak tamu yang datang dan pergi. Mereka mengira ada banyak kegembiraan dan segera berkumpul, mengelilingi Ye Bufan dan yang lainnya. "Apa yang terjadi? Apakah ada yang berani membuat masalah di paviliun Jubao?" "Ya Tuhan, bukankah itu kepala pengurus paviliun Jubao? Tahap jiwa baru lahir kecil berani membuat masalah di sini, apakah dia orang gila? Ini tapi di paviliun Jubao, saya khawatir bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng tidak akan berani bertindak sembarangan di sini. Siapa pemuda ini? Saya pikir dia mempertaruhkan nyawanya." Setelah orang-orang ini berkumpul, mereka segera mulai berbicara dan menunjuk. Pada saat yang sama, lebih dari selusin penjaga dari paviliun Jubao berkumpul. Pemimpinnya jelas merupakan ahli puncak di alam pemurnian kekosongan, diikuti oleh lebih dari selusin tahapan transformasi dewa. Orang-orang ini telah dipersiapkan sebelumnya oleh Zhang Laifu. Begitu dia memanfaatkan kesempatan ini, dia akan segera membunuh Ye Bufan. Menurutnya, meskipun pemuda ini telah tampil luar biasa dalam beberapa waktu terakhir. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Paling-paling dia hanya berada pada tahap awal dari alam pemurnian kekosongan, dan tenaga yang dipersiapkan sudah cukup untuk membunuh lawan. Ye Bufan masih tidak takut, seolah-olah dia tidak melihat apapun, dan bertanya lagi, "Manajer Zhang, apakah Anda sudah memikirkannya? Apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" "Saya tidak perlu memikirkan apapun.
Andalah yang harus bangun. Zhang Laifu memandang semua orang yang hadir. Anda mungkin belum tahu apa yang terjadi, tetapi pemuda ini tiba-tiba berlari ke paviliun jubau saya dan berkata dia telah menyesuaikannya di sini, bahan obat, dan membayar deposit sebesar 500 juta koin emas. Bukankah ini lelucon? Tanda tanya. Kamar dagang terbesar memiliki semua jenis bahan obat. Mengenai apa yang dia katakan, saya bisa mendapatkannya segera. Tidak perlu memesannya. Seolah ingin memverifikasi keaslian perkataannya, dia melambaikan tangannya dan katanya. Setumpuk besar bahan obat muncul di aula, dan ternyata itu adalah lusinan bahan obat seperti tanaman anggur Qingwu dan beri biru yang dipesan oleh Ye Bufan. Apakah kamu melihat itu? Semua bahan obat ada di sini. Jika kamu menginginkannya, bawalah uangnya. Jika kamu ingin memeras, kamu mencari di tempat yang salah. Ye Bufan saat ini mengerti bahwa pihak lain hanya ingin meretas 500 juta koin emasnya, dan mungkin lebih banyak lagi. Tak perlu dikatakan, pasti ada sesuatu dari Doberman di balik ini. Mata semua orang tertuju padanya, ingin melihat seperti apa reaksi pemuda ini. Dalam pandangan mereka, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di paviliun jubau. Jika tidak, tidak ada perbedaan antara itu dan mencari kematian. Benar saja, ekspresi Ye Bufan berubah dan dia menunjukkan senyuman minta maaf. Maaf, Manajer Zhang, mungkin saya salah mengingatnya. Saya akan mencekik Anda, apakah Anda menyerah begitu cepat? Tahukah Anda kamu berpura-pura berada di sini seperti ini? 13H. Petik 2. Saya baru saja mengatakan bahwa keluarga Jubauge memiliki bisnis yang hebat dan memiliki kredibilitas tertinggi. Bagaimana mungkin memeras 500 juta koin emas darinya? Ternyata dia pengecut. Kupikir itu menyenangkan untuk dilihat. Semua orang membicarakannya, mengungkapkan rasa jijik batin mereka. Zhang Laifu juga meremehkan wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa pemuda ini akan berdarah dan akan memberinya kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang lemah. Ini lumayan. Meski tidak mencapai tujuan akhir, 500 juta koin emas dimasukkan ke dalam sakunya, yang jumlahnya tidak sedikit. Dia berkata dengan wajah bangga, anak muda, lupakan saja kali ini. Saya murah hati dan tidak akan berdebat dengan Anda, tetapi tidak boleh ada waktu berikutnya, jika tidak, saya, Paviliun Jubao, tidak akan sopan.